Puasa ini kan adanya sejak zaman Rasulullah, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, dilewatin aja. Oh, jangan dilewatkan. jangan oh bagus nih pandangan. Nah, kalau menimbulkan syahwat, nah itu mengurangi nilai pahala kita. Apakah ada perbedaan puasa antara yang mereka itu, Pak? Antara yang orang awam dengan orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ramli di Bistay, Bincang Santai Podcast Kemenak Hulu Sungai Tengah. Hari ini Ramadan sudah memasuki hari yang ketiga. Kita akan membahas terkait bulan puasa Ramadan atau puasa Ramadan. Baiklah, di depan saya sudah hadir salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Batang Alai Timur, salah satu daerah yang berada di Pegunungan Maratus, Bapak Muhammad Sani SSE. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, Pak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak, selama ini pelaksanaan kerja Bapak, tugas Bapak kan jauh nih dari tempat Bapak ke Batang Alai Timur itu, bagaimana, Pak? Alhamdulillah selama puasa ini seperti hari-hari biasa. Karena kan puasa ini bukan puasa pertama kali yang kita lakukan. Jadi rasanya seperti ya hari biasa-biasa lah. Bukan penghalang ya puasa? Bukan, ya? bukan. Oh, luar biasa. Berapa kilo, Pak, dari sini ke tempat Bapak kerja? Kalau dari tempat saya di Barabai juga ke sana itu kurang lebih 30 km. Berapa menit, Pak, sampai ke sana, Pak? Kalau kita jalan normal santai ya kurang lebih 1 jam lah baru sampai. Oh, cukup lama juga ya. Iya. Kalau di Hulu Sungai Tengah mungkin yang terjauh ini ya, Pak? Iya, ini Kecamatan Batang Alai Timur adalah kecamatan yang terjauh dari pusat ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di sana jalannya enak? Ada yang enak, ada yang kondisinya rusak jalannya. Oh iya. Cuma artinya pasti dapat kita jangkau ya? Iya, sampai ke kantor KUA masih bisa dicapai dengan menggunakan baik itu roda 2 maupun roda 4. Kalau dari Barabai jam berapa biasanya berangkat? Karena kan kalau di luar Ramadan kan jam kerjanya dari jam 7.30, berarti kita harus jam 6.30 sudah mulai start menuju ke sana ya. Oh, okay. Ini, Pak, ini kan Ramadan sekarang ya. Iya. Puasa itu kalau menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Puasa itu kan pengertiannya adalah saum, itu maknanya adalah al-imsak, menahan. Jadi menurut hukum syara, puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, misalnya makan, minum dari waktu imsak sampai waktu maghrib, waktu berbuka. Nah, itu makannya yang sengaja ya? Iya, sengaja. Iya. Kalau nggak sengaja, misalnya kita sedang ngobrol, tiba-tiba memakan sesuatu tanpa disadari, itu tidak membatalkan. Asalkan begitu kita sadar, kalau ada makanan di mulut, jangan ditelan, harus dikeluarkan. Hanya kita sadar bahwa kita puasa gitu. Iya, begitu kita ingat puasa, nah kita harus keluarkan makanan yang ada di mulut. Kalau yang sudah tertelan itu makfu namanya, karena kelupaan kan. Jadi tidak membatalkan puasa. Apakah zaman dulu sudah ada puasa ini, Pak? Puasa ini kan adanya sejak zaman Rasulullah, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sejak tahun ketiga setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Kenapa kita harus puasa, Pak, sebagai seorang mukmin ini, Pak? Puasa ini adalah kewajiban bagi setiap orang Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah dalil kewajiban kita orang Islam, orang mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran perintah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi kita puasa itu memang karena perintah ya? Pertama karena perintah, kedua banyak sekali manfaat yang terkandung di dalam ibadah puasa itu. Selain puasa, kata Rasulullah kan sumu tasehu, puasa itu adalah menyehatkan untuk diri kita sendiri. Jadi banyak ya hikmah puasa ini ya? Iya. Begini Pak, puasa ini kan orang-orang mukmin itu kan bermacam-macam gitu. Iya. Ada yang mungkin baru masuk Islam dia, dan mungkin dia ada juga yang sudah sebagai ulama. Mungkin apakah ada perbedaan puasa antara yang mereka itu Pak? Antara yang orang awam dengan orang yang berpengetahuan, apa ada perbedaan Pak? Kalau menjalankan ibadah puasanya dari waktu imsak sampai berbuka sama ya. Artinya orang yang baru masuk Islam tuh bukan berarti dia boleh setengah hari buka atau bukan begitu ya? Bukan, sama. Puasa itu dari waktu imsak. Waktu imsak itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Itu disebut dengan waktu imsak. Sampai dengan masuknya waktu maghrib, itu sudah boleh berbuka. Jadi semua orang yang berpuasa sama menjalankan waktunya, nggak ada puasa setengah hari. Artinya sama ya? Iya, sama. Apakah ada perbedaan misalnya yang nilai kah atau apa ya? Nah, kalau nilai memang ada berbeda. Iya. Tergantung bagaimana kita menjalankan itu puasa sendiri. Karena selain kita disuruh menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, kita dianjurkan dan disuruh oleh Rasulullah untuk mengisi ibadah puasa itu dengan berbagai macam ibadah. Sehingga dari seluruh orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang melaksanakan puasa itu tentu kualitas puasanya itu berbeda-beda. Nilai pahalanya pun berbeda-beda. Mungkin ada yang puasa tapi misalnya nggak ikut sholat tarawih, kan beda sudah itu. Iya. Ada yang puasa tapi sholatnya tidak sempurna, masih bilang orang Banjar itu balang kambingan. Tentu itu berbeda nanti nilai pahala puasa itu. Kalau menurut Bapak, kira-kira bagaimana cara meningkatkan kualitas puasa itu atau menjadi puasa yang lebih bagus lah nilainya gitu? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita kiat-kiat untuk menjalankan puasa ini agar puasa ini lebih berkualitas dan lebih bagus lagi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shauma. Kata Rasulullah, ada 5 macam yang bisa membatalkan pahala puasa. Maksudnya nilai pahalanya itu akan batal. Jadi ada 5 macam. Puasanya secara fisik nggak batal, tapi nilai pahala puasanya itu bisa batal. Ada 5 hal yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah jangan sampai kita berbuat al-kizbu, berdusta. Nah, jadi selama berpuasa jangan kalau ngomong sesuatu yang tidak benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ghibatu, ghibah, menggunjing orang. Nah, jadi kalau misalnya puasa, siangnya nanti kumpul-kumpul, ngerompi, membicarakan keburukan orang lain, nah ini akan merusak nilai pahala kita. Padahal itu asik ya pembicaraannya. Iya, memang asik. Ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan kita ya, apalagi di media sosial sekarang ini. Ya. Gibah itu hari-hari itu kayaknya nggak lepas dari gibah itu ya. Iya, makanya itu harus dihindari. Ketika puasa harus dihindari, ketika tidak puasa pun harus dihindari ini. Ini satu perbuatan termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga yang perlu kita jaga, jangan sampai melakukan namimah, adu domba atau anjur atar. Ngomong ke A beda, ngomong ke B beda, tujuannya untuk agar si A dan si B ini bermusuhan. Nah ini nggak boleh, adu domba. Nah, kemudian yang keempat, kita harus jangan sampai bersumpah palsu. Nah, al-yaminul ghamus. Nah itu tidak boleh. Misalnya ada orang jualan bilang, oh ini barangnya asli, 100% asli. Padahal barangnya tidak asli. KW ya? Iya, KW misalnya. Dibilang asli. Nah itu kan
Apalagi ngomongnya lillahi ta'ala. Nah itu sudah termasuk bersumpah yang palsu. Nah ini tidak disadari, itu akan membatalkan nilai pahala kita. Dan yang terakhir, yang kelima aja Rasulullah yang harus dijaga adalah an-najru bisyahwat. Nah ini bahaya nih. Apalagi zaman sekarang kan zaman media sosial, kita lihat sesuatu, melihat aurat orang lain. Nah itu dosa. Orang yang membuka aurat itu dosa, dan ketika ia membuka aurat dilihat oleh orang lain, berarti dia menciptakan, menghasilkan bagi dosa orang lain kan tersebut. Kalau kita saat membuka media sosial misalnya tiba-tiba foto itu muncul atau hal-hal yang mungkin membangkit muncul, itu gimana itu? Ya, padahal kita kan nggak membuka itu. Dilewatin aja. Jangan bagus nih pandangan. Nah kalau menimbulkan syahwat, nah itu mengurangi nilai pahala kita. Kalau kita puasa masih tetap memandang ya. Iya. Makanya kalau kata Rasulullah, kalau lihat sekali masih dimaafkan. Tapi kalau lihat berkali-kali lama itu bahaya. Nah bahaya, apalagi sampai menimbulkan syahwat di siang hari. Nah itu. Karena kalau kita sudah terbuka itu ya, kita scroll aja langsung. Iya, scroll aja, lewati aja, jangan dipandang. Misalnya begini Ustadz, kita kan misalnya puasa nih sudah kan, tiba-tiba kita nggak sadar berdusta misalnya. Nah itu kan sudah, gimana cara memperbaikinya itu? Apakah kita harus buka kah, atau ada caranya untuk memperbaiki supaya puasa gitu ada nilai begitu? Kalau kita berdosa kepada orang lain, sebaiknya cepat-cepat minta ampun, minta maaf kepada orang tersebut. Jujur berkata bahwa yang saya katakan adalah tidak benar. Nah, kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Nah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala selama menjalankan ibadah puasa ini, agar kalau kita memperbuat dosa-dosa yang secara tidak sengaja kita lakukan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kan artinya kita bukan berarti harus buka puasa ya, makanya bukan. Kan ini kan nggak berpahala juga kan ya gitu. Artinya mending buka aja, nah gitu. Gimana itu? Jangan secara fisik tidak batal. Tidak batal. Kalau makan dan minum kan itu batal puasanya. Jadi kalau misalnya kita berdusta, jangan langsung makan minum, justru itu akan menambah dosa. Kita wajib membayar puasa tersebut nanti di luar bulan Ramadan. Hanya terus aja puasanya. Iya, puasa terus aja. Cuma dibarengi dengan istighfar. Iya, dibanyakin dengan memperbanyak istighfar. Nah itu. Ini Ustaz, mungkin ada di bulan Ramadan ini ya, kan pas Ramadan ya. Iya. Pas Ramadan ini kan katanya puasa ini kan untuk mengekang hawa nafsu kan, atau mengatur hawa nafsu. Ini kan sementara saat ini kan pasar-pasar Ramadan kan menawarkan makanan yang kadang-kadang kita puasa siang hari malah memanjakan nafsu kita gitu, gimana? Salah satu kiat juga untuk meningkatkan kualitas puasa kita adalah alla yaktasira fi waqtil iftar. Jangan memperbanyak makan ketika berbuka, atau dalam bahasa Banjar itu jangan istilahnya pembalasan. Mungkin memang kalau siang ya kita melihat sesuatu makanan itu pasti enak, semua semuanya tertarik. Seakan-akan semua makanan ingin kita borong. Tetapi berkah yang ada di dalam bulan Ramadan adalah ketika kita berbuka hanya makan 1-2 jenis makanan sudah terasa kenyang. Nah ini berkah yang dilahirkan daripada bulan Ramadan. Nah sebaiknya kita juga harus bisa mengontrol diri kita, harus jangan memperbanyak makan ketika berbuka, karena adalah satu wadah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita memenuhi perut kita dengan makanan. Nah, jadi jangan memperbanyak makan, jangan berlebihan, jangan melampiaskan nafsu. Karena kalau terlalu banyak makan nanti bisa membuat ngantuk, malas tarawih nanti. Nah, itu. Puasa bagaimana Ustadz? Kita kan sudah berumur ini dan sudah sering kali melaksanakan puasa. Kira-kira ada kiat-kiat tertentu dari Ustadz supaya agar puasa ini kita lebih maksimal. Gimana Ustadz? Sebagaimana yang kita ketahui, tentu bulan Ramadan tahun ini adalah bukan bulan Ramadan pertama kali. Kalau kita misalnya berumur 40 tahun, berarti sudah lebih 30 kali kita bertemu dengan Ramadan. Nah, yang ingin kita garis bawahi adalah tentunya kita tidak ingin Ramadan tahun ini berlalu begitu saja. Berbagai macam kemuliaan dan keistimewaan yang Allah sediakan di bulan Ramadan itu hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas puasa kita. Jangan sampai
puasa itu hanya sekedar rutinitas, makan sahur, kemudian jaga diri daripada yang membatalkan puasa, makan minum dan sebagainya. Kemudian ketika sampai waktu berbuka itu hanya rutinitas biasa. Marilah bulan Ramadan tahun ini kita tanamkan niat dalam hati supaya bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Seperti mengerjakan sholat tarawih, karena sholat tarawih ini kan hanya ada di bulan Ramadan. Nanti kalau sudah lebaran, kita cari seluruh hulu sungai tengah ini pasti nggak ada orang melaksanakan tarawih. Jadi mumpung ada sholat tarawih, ikutilah. Kalau kita diberikan kesehatan, nikmat umur, mampu mengerjakan, ikutilah sholat tarawih itu. Apalagi kalau mengikutinya di masjid dengan berjamaah itu lebih afdal lagi. Kemudian selain itu juga kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan nilai pahala puasa kita. Karena Rasulullah sudah menegaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Nah, ini harus kita hindari. Jangan sampai nanti ketika di yaumil mahsyar kita merasa berpuluh-puluh kali melaksanakan puasa, ternyata catatan amal puasa kita hanya 0 besar. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Kita ingin tahun ini tentu lebih berkualitas daripada tahun kemarin, supaya hidup kita benar-benar mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terima kasih Ustadz. Semoga bincang santai kali ini mendapat berbagai manfaat, baik terkait puasa maupun hal-hal yang lainnya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri atau undangan kami di podcast kali ini. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu dan dalam pembicaraan segmen yang berbeda. Demikian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.